I just had to let you know you're Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình mình tình tan 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 tình. Di sini saya akan menjelaskan materi bank yang berisikan pengertian bank, fungsi bank, dan jenis-jenis bank konvensional dan syariah. Yang pertama, pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca atau bangku. Loh, kok bangku? Jadi dulu bangku ini digunakan sebagai tempat sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Pada perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana di masyarakat. Sementara menurut UU nomor 10 tahun 1998, bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali ke dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, termasuk yang uang yang kalian tabung. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang dapat menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dan poin yang kedua yaitu fungsi dan tujuan bank. Di sini saya akan memberikan 3 poin utama fungsi dan tujuan bank. Yang pertama, bank sebagai penghimpun dana masyarakat. Dalam perannya sebagai penghimpun dana, bank berfungsi sebagai tempat atau fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyimpan uang mereka dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, euro, dan lainnya. Nah, yang kedua, bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Saat menyalurkan dana kepada masyarakat, bank menyediakan layanan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan yang ketiga yaitu bank sebagai jasa perbankan. Bank sebagai jasa perbankan. Bank menawarkan berbagai jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan poin yang ketiga yaitu jenis-jenis bank konvensional dan bank syariah. Yang termasuk jenis bank konvensional yaitu BUK atau bank umum konvensional, yaitu bank besar yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, contohnya BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Yang kedua yaitu BPR, Bank Perekonomian Rakyat, yaitu bank yang mencangkup wilayahnya lebih terbatas, contohnya yaitu cek atau giro. Dan jenis bank syariah, yang termasuk jenis bank syariah yaitu BUS atau Bank Umum Syariah, yaitu bank yang murni berdiri sendiri sebagai entitas syariah, contohnya BSI dan Bank Mega Syariah. Yang kedua, UUS atau Unit Usaha Syariah, divisi syariah dari sebuah bank konvensional, contohnya CIMB, Niaga Syariah, dan BTN Syariah. Dan yang terakhir yaitu BPRS atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Versi syariah dari BPR fokus pada pembiayaan mikro di daerah dengan prinsip bagi hasil. Di sini saya akan menyampaikan prinsip kegiatan usaha bank dan produk bank atau konvensional dan syariah. Pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantaran antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Prinsip kegiatan usaha bank dan konvensional. Prinsip usaha bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bunga. Bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga simpanan dan bunga kredit. Prinsip kegiatan usaha bank konvensional meliputi yang pertama,
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang ketiga, memberikan jasa perbankan seperti transfer, pembayaran, dan penukaran uang. Dan yang keempat, mengutamakan keuntungan melalui sistem bunga dan biaya administrasi. Produk bank konvensional. Produk yang ditawarkan bank konvensional antara lain tabungan, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu, giro, simpanan yang digunakan untuk transaksi bisnis, deposito, simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi, dan kredit, pinjaman uang dengan kewajiban membayar bunga, dan jasa bank, transfer, kartu ATM, pembayaran, tagihan, dan valuta asing. Nah, yang ketiga, prinsip kegiatan usaha bank dan syariah. Prinsip usaha bank dan syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengandung riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir spekulasi. Prinsip utama bank syariah meliputi yang pertama, tidak menggunakan sistem bunga, yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah, yang ketiga, menggunakan akad atau perjanjian yang jelas dan halal, yang keempat, mengutamakan keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah, dan yang kelima, kegiatan usaha sesuai syariat Islam. Produk bank syariah. Produk bank syariah disesuaikan dengan akad antara lain tabungan syariah atau akad wadiah dan mudaharabah, giro syariah, pembiayaan muharabah atau jual beli, pembiayaan mudaharabah atau bagi hasil, pembiayaan musyarakah atau kerjasama, jasa. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, biasanya lebih dari setahun. Beberapa fungsi pasar modal dalam berbagai aspek. Yang pertama, ekonomi. Menyediakan modal bagi perusahaan. Dalam aspek keuangan, memberikan sarana investasi bagi masyarakat. Dalam aspek pemerataan pendapatan, masyarakat umum dapat memiliki perusahaan yang bekinerja dengan baik. Adapun instrumen ataupun produk pasar modal. Yang pertama, ada saham, yaitu bukti kepemilikan perusahaan. Yang kedua, obligasi, surat utang jangka panjang. Tiga, ada reksadana, wadah menghimpun dana dari pemodal yang dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio. Terdapat 3 jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, tempat pertama kali saham atau obligasi ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, ada pasar sekunder, tempat jual beli efek yang dicatatkan di bursa. Yang ketiga, ada pasar ketiga dan pasar keempat, tempat transaksi di luar bursa. Beberapa pelaku pasar modal. Yang pertama, ada emiten, perusahaan atau pemerintah, yang melakukan emisi ataupun jual beli surat berharga. Yang kedua, ada investor, pihak yang membeli surat berharga. Yang ketiga, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas tertinggi pasar modal di Indonesia. Yang keempat, ada BEI, Bursa Efek Indonesia, fasilitator perdagangan efek. Yang kelima, ada perusahaan efek atau broker ataupun sekuritas, perantara jual beli saham. Pasar modal bagi para emiten mendapatkan dana segar untuk ekspansi tanpa bunga tinggi. Bagi para investor, mereka mendapatkan potensi capital gain ataupun kenaikan harga saham dan dividen, sarana investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui perluasan usaha emiten. Di sini saya akan menjelaskan peransuransian atau asuransi. Pengertian: perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan nasabah atau tertanggung, di mana nasabah membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial atau risiko tertentu. Fungsi dan peran: pengalihan risiko, memindahkan beban kerugian finansial dari individu ke perusahaan. Rasa aman: memberikan ketenangan karena adanya jaminan perlindungan di masa depan.
Jenis asuransi. Asuransi kerugian melindungi aset atau benda seperti rumah dan kendaraan. Asuransi jiwa dan kesehatan melindungi dari risiko kematian atau biaya pengobatan. Asuransi sosial bersifat wajib dari pemerintah seperti BPJS. Prinsip utamanya, insurable interest, memiliki kepentingan sah atau atas objek, utmost good faith, kejujuran penuh antara kedua pihak. Indemnity, ganti rugi sesuai nilai kerugian nyata. Produk populer, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan asuransi kendaraan. Apa sih dana pensiun? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program untuk memberikan penghasilan kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun, cacat, ataupun meninggal dunia. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menjamin kesejahteraan masa tua dan membantu perencanaan keuangan jangka panjang. Jenisnya terdiri dari dana pensiun pemberi kerja yaitu DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan yaitu DPLK. Kegiatannya berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pemisahan dana. Produknya ada program pensiun manfaat pasti yaitu PPMP dan program pensiun iuran pasti yaitu PPIP. Segmen F, lembaga pembiayaan. Materi ke-6 mengenai lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Fungsi utamanya adalah membantu masyarakat atau badan usaha yang membutuhkan barang modal melalui kredit. Perannya sangat besar dalam menggerakkan ekonomi sektor real. Jenis lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Prinsip kegiatan usahanya adalah penyediaan dana dengan jaminan tertentu dan produknya yang paling populer adalah yasing atau sewa guna usaha serta anjak piutang. Saya akan menjelaskan apa itu pergadaian. Yang pertama, pengertian pergadaian adalah lembaga keuangan non-tunai yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Intinya ada barang jaminan, adapun ada pinjaman. Yang kedua, fungsi dan peran utamanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, solusi likuiditas seperti memberikan dana tunai secara cepat dan mudah. Yang kedua, penyokong UMKM seperti membantu modal usaha kecil tanpa prosedur bank yang rumit. Yang ketiga, misi sosial seperti mencegah masyarakat terjerat rentenir atau pinjaman online ilegal. Yang ketiga, jenis barang jaminan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perhiasan seperti emas batangan, perhiasan emas atau permata. Yang kedua, kendaraan seperti mobil atau motor. Yang ketiga, elektronik seperti laptop, televisi, kamera, dan lain-lain. Adapun lainnya, alat pertanian atau mesin produksi di suatu. Yang keempat, prinsip kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konvensional seperti berdasarkan hukum gadai dengan sistem sewa modal. Yang kedua, syariah seperti tanpa bunga menggunakan biaya pemeliharaan barang. Yang ketiga, transparansi seperti nilai taksiran barang dilakukan secara terbuka di depan nasabah. Yang kelima, produk unggulan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kredit cepat aman atau KCA seperti pinjaman standar dengan jaminan barang. Yang kedua, tabungan emas seperti layanan penitipan studio emas yang bisa dibeli mulai dari nominal kecil. Yang ketiga, investasi emas seperti cicil emas batangan sebagai aset jangka panjang. Saya akan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1.
Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga negara yang independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tahun 2013. 2. Tujuan OJK. Tujuan dibentuknya OJK adalah agar kegiatan sektor jasa keuangan berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sistem keuangan tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Kepentingan konsumen dan masyarakat terlindungi. 3. Fungsi OJK. Fungsi utama OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di jasa keuangan yang meliputi 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Peransuran, 4. Dana pensiun, dan 5. Lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 4. Tugas OJK. Beberapa tugas OJK antara lain seperti 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. 2. Melindungi konsumen dari praktek keuangan yang merugikan. 3. Memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. 4. Menangani pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. 5. Wewenang OJK. Wewenang OJK meliputi 1. Menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan. 2. Memberikan dan mencabut izin usaha lembaga keuangan. 3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan. 4. Menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga yang melanggar aturan. Sekian. I used to think that I was